Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah, bagaimanakah kabar kalian sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan selalu sukses di dalam karir dan juga usahanya. Nah, sobat semuanya, di episode kita kali ini saya ingin mereview dari salah satu tombak pusaka, yang mana tombak ini bernama atau berdapur tombak Nenggolo atau tombak Nanggala. Nah, seperti apakah bentuknya? Dan kira-kira kalau zaman dulu itu dia pusakanya dari Prabu siapa? Nanti kita akan mereviewnya bersama-sama. Nah, sobat semuanya, kalau kita berbicara tentang Nanggala, pasti kita teringat pada kemarin itu ada sebuah kapal selam dari TNI Angkatan Laut yang tenggelam. Nah, makanya di sini di video ini saya ingin mengucapkan bela sungkawa. Saya juga turut berduka cita, dan video ini pun juga saya persembahkan sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada para pahlawan negara yang sudah gugur dalam ini menjaga kawasan maritim Nusantara. Nah, nanti kita akan melihat sobat semuanya bahwasanya karena di dalam tombak Nanggala itu untuk bentuknya sendiri itu berbeda-beda. Ada yang dia bercabang atau berdaun satu, ada juga yang berdaun dua, dan juga ada yang berdaun tiga. Nanti saya akan memberikan contoh dari salah satu dari koleksi saya yang berdaun satu. Kalau yang berdaun dua saya masih belum punya, tapi yang berdaun tiga saya juga sudah punya. Nanti kita akan melihat bersama-sama seperti apakah bentuk dari dapur tombaknya, sobat. Nah, di sini sudah saya persiapkan, sobat. Sebenarnya untuk video di episode kali ini, sebenarnya saya tuh ingin mereview dari keris kebulajar atau dapur kebulajar atau maisolajar. Tapi entah kenapa kok di hati itu kayak kerenteknya itu di Nenggolo untuk saat ini. Saya nggak tahu kenapa. Jadi makanya kenapa ini tadi saya mempersiapkan untuk materinya itu agak dadakan. Jadi mohon maaf kalau nanti agak belepotan gitu ya. Nah, sobat semuanya, ini adalah perwujudan dari tombak Nanggala ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini adalah berdaun satu. Nah, seperti ini. Dan juga untuk yang lainnya adalah, nah ini sobat, ini adalah salah satu koleksi pribadi saya yang dulu saya dapatkan waktu itu di daerah Trawulan. Waktu itu malam-malam sekali saya mendapatkan ini, kalau nggak salah sekitar jam 12 malam. Nah, oleh seseorang di situ, apa ya, kalau boleh dibilang itu dalam mendapatkan ini penuh dengan perjuangan, karena untuk orangnya sendiri itu susah sekali untuk melepasnya. Saya tunggu saja sampai malam, dan dan waktu itu saya pun juga sudah agak ngantuk gitu seperti itu untuk mendapatkan dari bilah tombak Nenggolo ini, sobat. Karena waktu itu, sobat, saya punya kayak punya keinginan. Jadi saya ingin punya tombak Nenggolo. Nah, waktu itu seperti itu. Ternyata waktu saya berkunjung ke rumah salah seorang teman saya, di situ juga ada tamu, ada tombak Nenggolo ini. Waktu saya lihat, di hati ini kayak srek gitu. Makanya kenapa waktu itu langsung teman saya suruh ini melobi dulu orangnya, terus berapa kira-kira mau dilepas maharnya gitu. Dan akhirnya beliau ini membuka maharnya. Setelah itu saya tawar-tawar gitu, sebenarnya agak-agak alot gitu waktu itu. Sampai malam banget, sampai sekitar jam 12-an lah gitu. Sampai jam 12-an akhirnya saya mau pulang sebenarnya. Udah, berarti kalau ini memang bukan jodoh saya, berarti nggak ada kesepakatan di mahar, saya tak pulang gitu waktu itu. Ternyata saya waktu pamitan kepada tuan rumahnya dan juga kepada yang pemilik pusaka Nenggolo ini tadi, beliau bilang, "Mas Tony, gimana ini tadi? Jadi diambil," katanya gitu. Akhirnya saya katakan, ya boleh, kalau memang di mahar tersebut kita sepakat, nggak apa-apa gitu. Akhirnya sepakat dan akhirnya menjadi milik saya ini, sobat. Dan ini untuk waktu mendapatkannya itu kemarin, sobat, ini berbentuk masih wilaan atau ligan, jadi tidak ada tutupnya ini. Nah, tutupnya ini, sobat, ini saya
pesankan sendiri untuk tutupnya ini. Nah, ini adalah salah satu dari jenis dapur tombak yang langka. Dan ini saya memesan di Pak Tukiman untuk tutupnya ini. Beliau agak-agak kesulitan. Gimana ya Mas? Cara membuatnya itu seperti apa tutupnya? Karena mungkin beliau belum pernah sama sekali membuat tutup dari nenggolo. Coba kita akan lihat bagaimanakah bentuknya, sobat. Nah, ini adalah tombak nenggolo, sobat. Nah, ini dia bercabang satu atau berdaun satu ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ada yang dua, sobat. Kalau yang dua itu seperti ini dan di sini ada lagi. Nah, seperti ini. Cuma sayangnya untuk contohnya saya belum punya. Mungkin nanti kalau ada yang memaharkan, mungkin nanti kalau serg di hati, karena kalau saya memahari sesuatu itu, sobat, meskipun itu bagus ataupun kurang bagus, tapi kalau di hati saya itu sreg, maka akan saya ambil. Jadi saya dalam setiap memahari itu selalu saya sinkronkan dengan hati saya, biar apa ya, kalau katakanlah dibuat koleksi pun juga enak, dan seandainya nanti dimaharkan itu kayaknya dalam memaharkannya itu juga ada rasa apa ya, hati yang enak gitu loh. Nah, ini seperti ini. Ini yang satu, kalau yang dua di sini. Nah, ada lagi di sini. Kalau untuk yang dua. Lalu untuk nenggolo yang tiga, yang cabang tiga itu saya juga punya. Ini sudah lama banget saya dapatkan, sobat. Dan dulu saya dapatkannya pun juga wilahannya saja. Jadi kalau untuk landaiannya dan juga untuk tutupnya ini saya pesankan secara khusus ini, sobat. Ini adalah salah satu bentuk apa ya, agar kalian ini juga mempunyai sebuah tambahan wawasan baru tentang sebuah tombak dengan dapur nenggolo. Karena apa, sobat? Karena kalau di dapur, buku dapur yang biasa saya jual itu di galeri, itu referensinya nggak ada. Kalau untuk di buku ensiklopedia keris pun juga nggak ada. Saya cari-cari juga nggak ada. Makanya kenapa untuk referensi dari tombak nenggolo ini, satu-satunya referensi adalah saya mencari di ini artikel-artikel dan juga di pengalaman saya pribadi selama saya bergelut di dunia tosan aji. Nah, jadi seperti itu. Nah, coba kita akan melihat, sobat, wujud dari nenggolo saya yang ini, sobat. Nah, ini, sobat. Nah, ini adalah wujudnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada semacam kayak daun dua, jadi ini jumlahnya 3. Kalau melihat dari bentuknya yang seperti ini, sobat, kalau saya pribadi kemungkinan kalau zaman dulu pusaka nenggolo ini dibuat sebagai sebuah piandel atau pusaka piandel, bukan sebagai sebuah senjata perang. Kalau menurut pribadi saya seperti itu. Karena dari bentuknya tidak mendukung kalau ini dibuat perang. Jadi ini mungkin semacam kayak tombak banyak anggrem dan juga tombak kuntul ngelangak seperti itu. Jadi fungsinya adalah sebagai sebuah piandel, bukan diperuntukkan buat peperangan. Nah, seperti itu. Nah, ini, sobat. Lalu kira-kira tombak nenggolo ini pusakanya siapa kalau zaman dahulu? Nah, di dalam literatur pewayangan, sobat, bahwasanya pusaka nenggolo ini adalah pusakanya Prabu Baladewa. Baladewa atau Balarama. Jadi beliau adalah saudaranya Prabu Kresna. Beliau adalah kakaknya Kresna. Dan pusaka nenggala ini, sobat, beliau dapatkan dari Dewa Brahma. Nah, ini adalah pemberian dari Dewa Brahma kepada Prabu Baladewa atau Balarama, kakaknya dari Prabu Kresna. Nah, kalau Prabu Kresna sendiri, sobat, itu punya senjata namanya cakra. Nah, pusaka namanya cakra. Coba nanti kayaknya ada juga saya untuk contohnya, tapi bukan dari Wesi Aji, tapi dari semacam kayak Kuningan. Kalau teman-teman ada yang bilang kayak perunggu seperti itu, kalau saya lebih condongnya ke Kuningan. Coba saya akan mengambilnya dulu, sobat. Nah, sobat semuanya, kalau ini untuk penampakan dari pusaka cakra. Ini adalah
Konon senjatanya dari Prabu Krishna. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti inilah. Karena di dalam sebuah buku saya, kalau kalian memiliki dari buku Pepak Bahasa Jawa, maka kalian akan mendapati bentuknya hampir-hampir mirip seperti ini sobat. Untuk pusaka cakranya, itu adalah pusaka dari Krishna, yaitu seorang saudara dari Baladewa. Kalau Baladewa itu dia memiliki pusaka yang bernama Tombak Nenggala dan juga Alugoro. Tapi di sini kita akan mereview dari Tombak Nenggalanya sobat. Nah, coba kalian perhatikan ini. Kalau di pusaka Nenggala milik saya ini sobat, ini sangat kokoh sekali untuk bilahnya sendiri. Coba kalian perhatikan, ini masih sangat utuh banget gitu. Nah, seperti ini. Ini adalah yang saya dapatkan waktu itu saya berkunjung ke rumah teman saya. Dan di rumah teman saya ada seorang tamu yang ternyata beliau punya pusaka Nenggolo seperti ini. Nah, kalau yang ini Nenggolo. Kalau saya menamakannya ini Nenggolo Pandito karena di bagian hulunya ini, di bagian pegangannya ini ada semacam kayak panditonya ini, seperti ini sobat. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang ini tadi ini adalah penampakan untuk yang daun 3. Nah, ini yang berdaun 3 tadi. Kalau untuk yang berdaun 2 saya masih belum punya untuk saat ini. Mungkin suatu saat nanti saya akan mendapatkannya. Saya yakin saja seperti itu. Nah, pusaka Nanggala ini sendiri sobat, konon di dalam ceritanya itu senjata ini mampu membelah gunung dan juga melelehkan besi baja. Itulah kenapa sobat, nama dari pusaka Nanggala ini dipakai oleh TNI Angkatan Laut kita sebagai sebuah nama dari kapal selam yang kemarin mengalami kecelakaan akhirnya tenggelam. Ini adalah penampakan dari wujudnya. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview bersama tentang salah satu dari dapur tombak yang sangat langka sekali, yang konon di dalam cerita pewayangannya ini sangat hebat sekali, yaitu yang bernama atau berdapur Tombak Nanggala milik dari Prabu Baladewa. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan dalam saya menyampaikan review ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, saya juga mau mengutip sebuah peribahasa dulu sobat, bahwasanya di dunia ini banyak sekali orang baik, tapi kalian jika tidak menemukannya, maka jadilah salah satunya. Saya Tony Kristanto, salam dari bumi Mojopahit.